Halo teman-teman, bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat gitu ya dan selalu bersemangat dalam menjalani sebuah aktivitas yang teman-teman lakukan di sehari-hari. Tentunya senang sekali hari ini Sekar Hayu bisa membersamai dan menjumpai sahabat BTV dimanapun berada di program Let's Talk yang akan memberikan informasi dan juga cerita-cerita menarik serta edukasi tentunya untuk sahabat BTV serta menghadirkan narasumber yang nantinya akan berbagi informasi dan pengalaman beliau kepada sahabat UBTV semua. Dan hari ini teman-teman kita kehadiran narasumber yang juga merupakan ketua IKUB di Provinsi Maluku, yaitu Ikatan Alumni UB gitu ya di Maluku, dan beliau juga aktif sebagai aktivis juga di Maluku dan di Malang. Dan hari ini kita akan membahas salah satu isu yang juga menjadi isu yang hangat diperbincangkan juga dan menjadi perhatian publik gitu kan ya untuk dalam bidang pangan di Indonesia. Langsung saja kita berkenalan terlebih dahulu kepada narasumber kita. Selamat pagi Pak Suhan. Selamat sore, Sekar. Oh, ini sebenarnya waktunya tidak menentu ya karena nanti tergantung pemirsa gitu. Pagi itu kan sehat ya, kita selalu yang pagi penting lah. Sehat gitu ya Pak. Gimana Bapak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik aja. Alhamdulillah. Kesibukannya apa akhir-akhir Saya ini? hari ini lebih sering di Malang karena memang anak-anak saya di Malang kuliah di Brawijaya semua dan saya di Jakarta, kadang-kadang juga di Ambon, jadi ada waktu libur ini saya ke Malang untuk lihat anak-anak. Ya, oke, berarti mobilitasnya cukup padat ya Pak ya? Lumayan. Lumayan. Oke, Pak Han, gini, kan mungkin isu sagu ini menjadi beberapa kali pasang surut gitu ya pembahasannya gitu kan. Mungkin ada yang momen-momen di mana isu ini akhirnya menjadi panas, hangat diperbincangkan di publik. Lalu ada momennya juga agak surut, tertutup oleh isu lain dan lain sebagainya gitu kan. Pastinya di Indonesia juga dinamika isu sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya juga sangat cepat gitu kan dinamikanya. Nah, menurut Pak Han sendiri sebenarnya kenapa kita harus tetap berfokus dan memberikan atensi kepada isu sagu tersebut? Oke, baik Mas Sekar, sahabat sekalian. Jadi sagu ini saya sebagai salah satu daripada warga negara Indonesia yang lahir dan besar tumbuh di timur Indonesia, terkhususnya Provinsi Maluku, dan hari ini berdomisili di bagian daripada warga masyarakat Kota Malang, tentunya merasa perlu untuk mengembangkan kembali, menumbuhkan kembali apa yang disebut dengan rasa nasionalisme. Jadi rasa nasionalisme itu bukan hanya masalah tentang kebangsaan, tapi bagaimana kita punya komunitas-komunitas lokal yang selama ini kita tumbuh dan besar dengan komunitas itu, jangan sampai terjadi terdegradasi terkait sehubungan dengan perkembangan zaman. Nah, sagu ini merupakan sebuah pangan lokal yang harus kita tetap pertahankan. Karena saya melihat dulu zaman kita kuliah di Malang ya, saya kebetulan S1, S2-nya di Malang. Zaman itu kan ini memang betul-betul makanan alternatif. Ya, kita kuliah, orang tua kirim uang terlambat, lama, dan jumlahnya tidak seberapa, sehingga kami mau tidak mau harus punya alternatif pilihan. Dan memang kami ketika berangkat dari timur Indonesia, kami selalu membawa sagu sebagai stok manakala alternatif kondisi-kondisi tertentu, sehingga kami harus mengkonsumsi itu. Dan sagu ini ternyata memiliki daya tahan dan energi yang sangat tinggi. Kalau kita makan sagu pagi, ya ada 2 lempeng gitu, itu kita bisa bertahan laparnya sampai malam. Jadi bagi anak kos-kosan atau mahasiswa, terutama adik-adik yang hari ini kuliah di Malang, jangan sampai pangan lokal itu dihilangkan. Karena dulu kalau kita punya budaya di timur Indonesia, ketika anak itu lahir dan dia mulai tahu bisa makan setelah ASI, yang pertama dia asupan adalah sagu.
Oke. adalah dalam bentuk papeda istilahnya. Papeda itu kan bagian olahan dari sagu. Iya. Jadi itu sebagai tanda bahwa jangan sampai dia melupakan jalan pulangnya. Itulah identitas diri kita sebagai orang Maluku. Jadi setiap anak Maluku yang ketika zaman dulu ya, zaman saya juga dapat ketika lahir mulai bisa mengkonsumsi makanan, maka itulah ini dimasukkan pertama papeda sebagai tanda jati diri, jangan sampai kita melupakan jalan pulang kita. Oke. Itu kira-kira seperti itulah. Oke, Jadi berarti kita perlu merefresh kembali, menyadarkan kembali untuk adik-adik kita yang hari ini menjadi mahasiswa di Malang khususnya, untuk jangan melupakan jalan pulang mereka, kan gitu. Kira-kira begitu. oke. Dan tidak hanya untuk warga masyarakat dari timur Indonesia saja ya, yang mungkin banyak dan lebih mengenal dan familiar dengan sagu ini, Betul. tapi juga masyarakat di wilayah-wilayah lain yang mungkin belum terlalu familiar dengan sagu, mungkin olahan-olahan sagu akhirnya bisa kenal, dan ternyata sagu ini punya keunggulan yang juga bisa loh dimanfaatkan, Oh, gitu, iya. seperti yang Mbak sampaikan Jadi tadi. memang sagu ini kan, ini karena begini, karena kondisi negara ini ketika berbicara swasembada pangan, itu lebih orientasinya kepada beras. Nah, iya. Kan? Kepada beras, sehingga minat daripada kaula muda hari ini menurun terhadap sagu. Oke. Ya. Mungkin bagi kami yang sampai hari ini di rumah saya masih ada sagu. Kalau malam camilan kami itu sagu. Itu membentuk diri kami lah. Anak sekarang tidak, karena memang orientasi pemerintah hari ini lebih ke arah beras. Padahal sagu ini betul-betul alternatif pangan yang bisa menjadi sebuah penyangga bagi ketahanan pangan negara hari ini. Oke. Nah, karena mungkin bagi generasi hari ini, sagu itu merupakan makanan orang kampung yang terbelakang, orang-orang ekonomi lemah, kan? Sehingga mereka melihat untuk zaman sekarang dengan teknologi yang ada, informasi yang ada, buka di YouTube, buka di segala macam, ada menu-menu baru ya. Apalagi di daerah terpencil seperti di 3T sana, udah ada yang namanya KFC, McD. Jadi terjadi selera perubahan, keinginan untuk menikmati hal baru, dan itu membuat bagaimana sagu ini pun tenggelam dengan secara perlahan-lahan, kira-kira gitu. Luar biasa, berarti memang jangan sampai pangan lokal yang sebenarnya potensinya sangat luar biasa gitu ya Pak ya, di Indonesia ini tergeserkan dan tertutup gitu kan oleh hal-hal baru tadi yang Bapak sampaikan. Oke, luar biasa. Nah, tadi kan Pak Han juga sempat menyebutkan gitu kan, kalau sagu ini akhirnya bukan cuma sekedar makanan gitu untuk Pak Han dan masyarakat Maluku khususnya gitu kan, karena memang sudah menjadi bagian dari hidup gitu kan, tumbuhnya bersama dengan itu. Lebih dari itu, kira-kira apa yang akhirnya membuat Pak Han merasa kalau sagu ini juga jadi identitas budaya gitu bagi Pak Han sendiri? Iya, itu jadi kalau kita berbicara identitas, itu berarti kan sesuatu menjadi ciri khas kita. Jadi ketika orang berbicara tentang sagu, tentang orang Maluku, maka bukan aja orang bicara tentang jembatan Merah Putih yang ada di Maluku, atau patung Patimura. Tapi orang berbicara tentang sagu. Itu identitas. Sehingga identitas ini akan membentuk kita. Karena sejatinya apa yang kita makan, itulah jati dari kita. Siapa kita itu dilihat dari apa yang kita makan. Jadi ambil contoh, orang biasa bilang orang Maluku itu keras. Ya. Karena memang tipe pohon sagu itu seperti itu. Lihatnya kalau masuk ke hutan sagu, kalau pernah masuk, itu sangar. Dia berada di rawa-rawa dan banyak, jadi gelap, terkesan gelap, jadi menyangkutkan. Nah, itu seperti orang Maluku lah kalau di luar sana. Tapi ternyata ketika diolah, ditebang, dipotong, muncul sagu yang putih bersih. Ya, seperti itulah kira-kira. Ya, seperti itu. Jadi tidak selamanya sagu itu dijadikan sebagai alternatif juga. Sagu merupakan alternatif sebagai pangan lokal yang memang ke depan dia bisa membantu negara Indonesia untuk menambah ekonomi, baik untuk daerah maupun bangsa. Karena Indonesia ini merupakan daerah dengan luas lahan untuk perkebunan sagu yang terbesar di dunia, di Indonesia. Tapi memang sampai ini
untuk pengembangan sagu strategis pangan nasional, sagu belum masuk. Karena memang orientasinya masih pada Beras. beras. Padahal kalau kita lihat dari sisi kesehatan hari ini, kalau kita buka-buka di media sosial, banyak sekali generasi sekarang kena diabetes kan. Iya. Nah, orang jadi mulai ada beras porang, Iya. ada beras-beras yang dimodified menjadi Betul. aman, steril bagi penderita dan sebagainya. Nah, sagu juga salah satu alternatif. Sehingga tidak selamanya ketika berbicara swasembada pangan, lalu beras harus impor dari luar. Tidak perlu. Kita punya pangan lokal yang sebenarnya bisa menjadi kekuatan kita. Iya. Bahwa hal ini kita berbicara kedaulatan bangsa, maka bisa ditarik lagi ke kedaulatan pangan kita. Bahwa kedaulatan pangan kita adalah hasil daripada komoditas unggulan kita. Oke. Jadi tidak perlu kita impor-impor. Ketika beras susah, kita punya sagu. Kenapa kita tidak olah? Sebagai sumber ekonomi lain. Bisa menjadi beras, bisa menjadi roti, bisa menjadi mie. Nah, ini yang hari ini lagi ngetren dengan bahasa hilirisasi itu. Kan? Bagaimana kita mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi dan dikembangkan lewat sebuah pabrik untuk pengolahannya menjadi sumber ekonomi baru bagi bangsa dan negara. Nah, itu memang kondisi hari ini seperti itu. Yang harus kita betul-betul berpikir bagaimana sagu ini bisa menjadi pilar bagi pada pengembangan ekonomi dan pangan Indonesia pada hari ini. Karena memang dari asta cita Bapak Prabowo Gibran, bahwa hari ini kan lebih fokus ke swasembada pangan dan swasembada energi. Oleh karena itu, sagu harus kembali kita angkat menjadi sebuah kearifan lokal kami. Dan untuk menyadarkan adik-adik kita, bahwa hari ini saya lihat teman-teman mahasiswa di Malang, saya bertanya kepada mereka, bagaimana kalian hari-hari di sini? Apa ada sagu di kos-kosan? Tidak ada. Nah, ini yang miris. Udah berubah ini yang ya berubah. dari Ini yang berubah. Pola makanya berubah. Karena sesungguhnya kalau kita berbicara tentang genetika dan ketahanan tubuh, kayak seperti tadi saya bilang, bahwa siapa kita tergantung apa yang kita makan. Orang Maluku, orang Timur itu sebenarnya tidak terbiasa dengan beras. Memang genetik mereka terbentuk dengan sagu. Sehingga ketika dipaksakan beras, lalu harus bersaing dengan kawan-kawan yang memang konsumsi beras di Jawa, tentu akan berbeda dari sisi kualitasnya. Jadi marilah kembali untuk mengkonsumsi budaya kita. Makanan yang sebenarnya menjadi hereditas alami kita. Kemudian kita tentang konsumsi lokal kita adalah sagu, papeda, dan sebagainya. Kan gitu. Berarti itu memang tantangan saat ini ya Pak ya, untuk memang memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satunya juga sagu itu tadi. Gitu ya. Jadi sagu tuh enak loh. Belum pernah dicoba aja ini. Jujur saya belum pernah coba. Penasaran nih, pengen nyoba. Banyak olahannya. Iya, salah satunya papeda nih, kan yang mungkin cukup populer gitu kan. Populer gitu. Oke, nah dari tadi Pak Han mengatakan tentang kedaulatan pangan bangsa, lalu ada istilah kedaulatan sagu. Kira-kira apa sih maksud dari kedaulatan sagu, Pak? Kalau tadi saya berbicara tentang kedaulatan sagu dalam konteks arti kedaulatan, berarti kan sesuatu yang harus kita jaga, milik kita harus kita jaga betul, kita perjuangkan. Nah, kalau dalam konteks hari ini berbicara sagu, maka sagu ini adalah sebuah kedaulatan, merupakan sebuah konsep bagaimana sagu ini menjadi yang jadinya tadinya mungkin sebagai pangan untuk kelas ketiga yang dikonsumsinya di desa-desa pinggiran untuk orang-orang ekonomi lemah, bagaimana diolah ya, menjadi sesuatu yang turunan sagu, menu-menu yang bisa meningkatkan taraf pendapatan bagi masyarakat biasa. Itu harus kita jaga karena sagu ini kalau dikembangkan lewat kerjasama misalnya antara pemerintah dengan sivitas akademika, dengan para dosen-dosen, diteliti lebih baik tentang varietasnya, kemudian ke masyarakat, itu tiga hal ini kalau dikembangkan, maka sagu bisa menjadi sebuah tren baru bagi pangan nasional. Karena olahannya itu bisa menjadi berbagai hal. Makanya saya bilang, ini belum dicoba. Ada banyak olahan-olahan sagu yang kalau dijual dan dikelola dengan baik, bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Secara otomatis meningkatkan pendapatan bagi negara. Nah, itu yang harus menjadi konsen hari ini
sebagai kami masyarakat Timur Indonesia, karena sagu ini kan bukan cuma ada di Maluku, lebih konsen juga ke Papua. Sehingga ini menjadi tanggung jawab kami sebagai putra bangsa yang berdomisili di Maluku, lahir di Maluku, untuk bagaimana memberikan solusi terbaik terhadap upaya-upaya, target-target dan perkembangan bangsa ini untuk pengembangan swasembada pangan. Kita harus memberikan sumbangsi terbaik dan juga menjaga generasi kami. Kan? Seperti saya tadi bilang, jangan sampai mereka yang hari ini berdiaspora tinggi di luar Maluku, menjadi anak rantau dan sebagainya, mereka jadi lupa jalan pulangnya. Ketika mereka menikah dengan misalnya ada pasangan di luar orang Maluku misalnya, orang Timur, dan mereka lupa memberikan jalan pulang itu. Bagaimana mengkonsumsi papeda, sagu. Dan ini merupakan target nasional untuk bagaimana sagu bisa menjadi program strategi nasional untuk pengembangan pangan bangsa. Ini tujuan akhir daripada seperti itu, tujuan kami. Oke, kalau dari pandangan Bapak sendiri, kira-kira kenapa akhirnya potensi sagu ini sampai hari ini belum menjadi pangan strategis nasional gitu, menjadi fokus program strategis nasional? Ya itu tadi, bagaimana mau menjadi pangan strategi nasional karena masih beras oriented. Masih dari zaman Orde Baru, itu beras dipasok. Bahkan ada satu wilayah di Maluku sana, satu kabupaten, dan transmigrasi datang sana, program transmigrasi, dan semua tanam padi. Disitulah pola makan berubah. Kami di Maluku Timur itu kan hidupnya banyak lama dijajah oleh Belanda. Ya, lama dijajah Belanda, sehingga ada dua pola makan yang bertahan di sana zaman dulu. Yaitu roti sebagai menu sarapan kami di sana dan sagu. Sehingga sagu diolah menjadi roti. Jadi tetap dia berjalan. Tapi ketika ada program-program baru masuk sebagai bagian daripada perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi bangsa, maka berubahlah pola itu. Sehingga masyarakat mulai mengkonsumsi beras, dan itu turun-temurun sampai hari ini terjadi degradasi dalam pola konsumsi pangan lokal yang ada di Maluku dan Indonesia Timur pada umumnya. Seperti itu. Kalau tantangan tersendiri, mungkin kan karena program dari nasional pun beras oriented itu tadi gitu kan Pak ya masih. Nah, tantangan untuk petani dan masyarakat adatnya sendiri di Maluku dan juga Indonesia bagian timur untuk mempertahankan sagu ini seperti apa akhirnya? Kan masalah petani pada umumnya bukan cuma sagu ya, tapi karena kita bicara sagu adalah masalah pasar. Nah, pasar ini pun tergantung daripada minat. Karena hari ini terjadi, saya bilang, degradasi konsumtif dari sagu ke beras, sehingga dengan sendirinya pasar terhadap sagu itu berkurang. Dengan demikian, karena dianggap makanan terbelakang tadi untuk konsumsi orang-orang di kampung, kemudian dia tidak mengandung nilai gizi, sektor ekonominya kurang, sehingga dengan sendirinya petani-petani, belum juga pengalihan lahan, fungsi lahan yang tadinya dari lahan sagu menjadi perumahan, pabrik dan sebagainya. Itu menjadi kendala bagi para petani sagu. Akhirnya mau tidak mau mereka dengan sendirinya mengalihkan usaha sagunya ke usaha lain. Sehingga ketika ada investor datang untuk mengalihkan lahannya menjadi sesuatu yang lebih lain, mereka lepas saja. Itulah masalah bagaimana masalah petani sagu hari ini. Nah, karena minat sudah berubah sehingga terjadi perubahan orientasi ekonomi. Itu seperti itu. Oke, lalu bagaimana ya Pak inovasi atau langkah yang mungkin akan dilakukan dan bisa dilakukan untuk mewujudkan kedaulatan sagu ini tadi? Kalau inovasi yang kita lihat pertama seperti ini. Ini kan bagian dari kita berinovasi untuk bagaimana mensosialisasikan sagu ke masyarakat. Terutama di hari ini di diaspora di Malang ya. Yang pertama. Kedua, inovasi kita adalah bagaimana kita merubah mindset, pola pikir warga masyarakat Maluku yang ada di luar Jawa atau di Maluku maupun warga negara Indonesia. Bahwa sagu itu jangan dilihat sebagai makannya orang belakang, orang kampung. Ini loh kalau diolah menjadi produk yang lain itu lebih enak, lebih sehat, lebih bermutu.
Sehingga hilirisasi yang kita bicarakan adalah kita merubah produk itu, kemudian kita berinovasi, kan? Sehingga ada diversifikasi keragaman pangan, bukan cuma beras, ada juga sagu yang kita tawarkan kepada negara hari ini. Bahwa keragaman pangan itu menjadi ketahanan pangan nasional. Itulah. Jadi jangan cuma berpatuk pada beras saja. Itu tidak menguntungkan bagi bangsa ini dan juga bagi generasi di bawahnya. Oke. Oke, berarti ini adalah bagaimana memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Indonesia, terutama yang kita bahas hari ini adalah sagu, sehingga terutama juga untuk masyarakat Maluku gitu ya, yang mungkin merantau berpindah ke Jawa atau Sumatera dan lain sebagainya untuk tetap membawa identitas dan budaya itu tadi supaya tidak tertutup dan tergantikan begitu ya Pak ya. Kira-kira begitu. Oke, luar biasa. Nah, semoga nantinya informasi ini tadi juga bisa akhirnya tersampaikan ke masyarakat yang mungkin belum tahu atau mungkin baru mendengar sedikit-sedikit gitu ya Pak ya. Akhirnya jadi tahu dan tergerak untuk lebih memaksimalkan dan mencoba juga untuk mengoptimalkan peran sagu ini gitu ya. Dan semoga dari gerakan itu juga tercipta gerakan besar yang akhirnya juga bisa mengubah sistem yang terjadi saat ini gitu. Kami berharap seperti itu. Oke, Pak Suhan, terima kasih karena ternyata kita nggak kerasa gitu kan durasinya sudah ngobrolnya ini. Oke, jadi Pak Suhan terima kasih banyak karena sudah berkenan hadir di sini dan memberikan informasi. Semoga apa yang Bapak sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk pemirsa yang menonton di rumah. Apakah saya bisa punya pesan-pesan? Boleh, silakan. Itu penting sekali karena ini kan nanti di-share. Jadi pesan untuk bagi warga masyarakat Republik Indonesia, baik yang berdomisili di Ibu Kota Negara, di Jakarta, di Tanah Jawa, maupun yang berdomisili di Provinsi Maluku, bahwa ketika, terutama untuk warga Maluku ya, bahwa ketika kalian makan sagu, kembali mengkonsumsi sagu, maka kalian sadarlah bahwa kalian sedang menjaga jati diri kalian. Kalian sedang merawat generasi, bahwa kalian tidak akan melupakan jalan pulang kalian. Kalian boleh beraktivitas di mana saja di Indonesia ini, tapi kalau sampai kalian melupakan jalan pulang, maka selesailah generasi ini. Bahwa yang disebut dengan kebijakan pemerataan pembangunan bukan berarti bahwa kita harus makan apa yang ada di Jawa. Makanlah yang punya kita sendiri, kan disitulah. Sebelum kita berbicara tentang ketahanan pangan, kita berbicara tentang ketahanan diri kita dulu. Oke, terima kasih. Makasih Mbak Laras. Baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga sehat selalu dan semoga kita bisa berbincang lagi di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Oke, pemirsa, itu tadi obrolan kita bersama dengan Pak Suhan terkait dengan kedaulatan sagu. Semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan informasi tambahan juga untuk pemirsa. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di episode Let's Talk berikutnya. Terima kasih.